Dan ini yang banyak dilakukan oleh golongan-golongan yang menyimpang walaupun kebanyakan mereka masih muslim. Yaitu mempergunakan ayat-ayat mutasyabihat, mendebat kebenaran dengan mempergunakan ayat-ayat mutasyabihat, yaitu sebagian ayat yang bagi kebanyakan orang belum jelas. Maka mereka manfaatkan ayat-ayat ini untuk menyesatkan manusia dan membuat penakwilan-penakwilan tersendiri yang tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat, pemahaman ahli sunnati wal jamaah. Ini yang seringkali dilakukan oleh golongan ahlul bid'ah. Golongan-golongan yang banyak di antara mereka masih muslim, tapi mereka tersesat karena tidak mengikuti jalan Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan ini dalam surat Ali Imran ayat ke-7. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُمْ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Maka mereka akan mencari-cari dalil-dalil yang mutasyabih, yang belum jelas bagi sebagian orang. Lalu mereka manfaatkan dalil-dalil itu untuk apa? Ibtigha' al-fitnah, menyesatkan manusia. Apakah mereka sadar atau tidak? Sama saja. Wa ibtigha' ta'wilih, dan mereka membuat-buat takwil tersendiri. Mereka mengada-adakan takwil tersendiri yang bertentangan dengan pemahaman ahli sunnati wal jamaah. Dan jamaah sekalian, ini sangat banyak. Sebagai contoh, penakwilan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengaku beriman kepada sifat-sifat Allah, tapi mereka takwilkan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Atau mereka takwilkan dengan cara mengikuti pemahaman yang baru muncul setelah masa para sahabat. Pemahaman-pemahaman yang baru muncul setelah masa para sahabat. Seperti pemahaman Jahmiyah yang diikuti oleh Mu'tazilah, kemudian diikuti oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini semua pemahaman baru, pemahaman yang bid'ah, yang di masa para sahabat belum ada. Di antaranya menolak dan menakwilkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak seperti yang dipahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tidak pernah menakwilkan seperti itu, tapi mereka mengada-adakan penakwilan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan seperti itu, tapi mereka membuat-buat cara pemahaman tersebut, seperti menakwilkan Allah istiwa di atas arsy bukan artinya Allah berada di atas seperti pemahaman salaf. Tapi mereka artikan Allah berkuasa di atas. Lalu kalau begitu, Allah ada di mana? Maka mereka pun beda-beda pendapat. Ada yang mengatakan Allah di mana-mana, ada yang mengatakan tidak di mana-mana. Namun intinya satu, mereka menolak beriman Allah berada di atas arsy. Tapi menolaknya halus dengan cara menakwilkan. Bukan maksudnya di atas, tapi berkuasa di atas. Padahal jamaah sekalian, dalam banyak ayat Allah menyebutkan thumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah istiwa di atas arsy. Artinya istiwa ini perbuatan Allah. Allah lakukan tatkala Allah menghendaki. Nah, perhatikan di situ, Allah mengatakan kemudian Allah istiwa di atas arsy. Kalau istiwa ini diartikan berkuasa, berarti sebelumnya Allah belum menguasai arsy. Na'udzubillah. Karena Allah mengatakan kemudian Allah istiwa di atas arsy. Kalau diartikan kemudian Allah berkuasa di atas arsy, berarti sebelumnya Allah belum berkuasa atau belum menguasai arsy. Na'udzubillah. Ini pemahaman baru yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis-hadis Nabi SAW dan ijma' para sahabat. Ini contoh jamaah sekalian, penakwilan yang tidak berdasarkan dalil atau tidak sesuai pemahaman ahli sunnati wal jamaah. Maka tentang ayat ini, surat Ali Imran ayat ke-7, dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha,
dengan lafaz yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitumul ladzina yujadiluna fihi fahumul ladzina anahumullah fahdharuhum." Kalau kamu melihat orang-orang yang memperdebatkan ayat Allah tersebut, yaitu yang mutasyabih, maka mereka itulah yang Allah maksudkan di dalam ayat ini, yaitu yang Allah katakan sebagai orang-orang yang di hatinya ada penyakit kesesatan. Maka Nabi SAW mengatakan, fahdharuhum, jauhi mereka. Jadi disebutkan dalam hadis ini mereka memperdebatkan ayat-ayat yang mutasyabih. Maka Nabi SAW mengatakan mereka itulah yang Allah maksudkan dalam surat Ali Imran ayat ke-7. Orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan, maka jauhi mereka.